Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin dengan NIM 2022-02-0101-047. Baik, saya ini akan membahas materi tentang hubungan antara hukum Islam dengan negara. Poin pertama, perbedaan hukum Islam dan kanun. Al-Wadi. Untuk memahami hubungan hukum Islam dengan negara, terlebih dahulu kita perlu memahami perbedaan mendasar antara hukum Islam dan kanun Al-Wadi. Untuk hukum positif, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Sedangkan kanun Al-Wadi adalah hukum buatan manusia atau hukum positif yang dibuat oleh lembaga legislatif suatu negara berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Baik, perbedaan pertama terletak pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui sunnah Rasulullah SAW. Karena bersumber dari wahyu, hukum Islam memiliki otoritas ilahiyah yang tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, kanun Al-Wadi bersumber dari akal pikiran manusia dan kesepakatan sosial yang bersifat relatif. Hukum positif ini lahir pada proses diskusi, perdebatan, dan voting di lembaga legislatif yang tentunya dapat mengalami kesalahan karena keterbatasan manusia. Perbedaan kedua adalah sifat keberlakunya. Hukum Islam bersifat universal dan abdi, berlaku untuk semua tempat dan zaman tanpa mengenal batas geografis atau temporal. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap nyawa, harta, dan kehormatan manusia akan selalu relevan di setiap masa. Sementara itu, kanun Al-Wadi bersifat temporal dan dapat berubah sesuai kebutuhan zaman dan tempat. Undang-undang yang berlaku hari ini bisa jadi dicabut, direvisi karena tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Perbedaan ketiga terletak pada tujuan hukum. Hukum Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan prinsip al-mashali wa dafi al-mafasid, yakni menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Orientasinya tidak hanya pada kehidupan duniawi tetapi juga mempersiapkan manusia untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kanun Al-Wadi fokus pada penciptaan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat di dunia semata, tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan eskatologis. Baik, selanjutnya perbedaan keempat adalah sistem hukum sanksinya. Hukum Islam mengenal sanksi duniawi dan ukrawi, di mana pelanggar tidak hanya akan mendapat hukuman di dunia tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Konsep ini memberikan efek deterjen
yang kuat karena mencakup dimensi spiritual. Sementara itu, Kanun Al-Wadi'i hanya memberikan sanksi duniawi berupa denda, penjara, atau hukuman fisik lainnya tanpa dimensi pertanggungjawaban akhirat. Perbedaan kelima adalah ruang lingkup pengaturannya. Hukum Islam mengatur aspek ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, dan akhlak secara komprehensif dan holistik. Semua aspek kehidupan manusia mendapat perhatian dalam syariat Islam. Sementara Kanun Al-Wadi'i berfokus pada aspek-aspek kehidupan sosial dan politik yang bersifat eksternal, tidak menyentuh dimensi spiritual dan moral personal secara mendalam. Bagian kedua, pola hubungan hukum Islam dengan negara. Dalam sejarah perbedaan Islam terdapat berbagai pola hubungan antara hukum Islam dengan negara yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Baik, pola pertama adalah pola integralistik atau satu kesatuan. Dalam pola ini, negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam menjadi hukum negara secara penuh dan kepala negara sekaligus menjadi pemimpin agama. Contohnya historis dari pola ini adalah Daulah Islamiyah pada masa Khulafaur Rasyidin dan Kesultanan Utsmaniyah pada masa kejayaannya. Kelebihan pola ini adalah terciptanya kesatuan nilai dan norma dalam masyarakat sehingga tidak ada pertanggung antara hukum agama dan hukum negara. Namun kekurangannya adalah rentan terhadap politisasi agama dan berpotensi menimbulkan stagnansi pemikiran karena tidak adanya ruang untuk diskusi dan inovasi dalam bidang hukum. Baik, pola kedua adalah pola simbiotik atau saling menguntungkan. Dalam pola ini, negara dan agama saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. Hukum Islam menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum nasional dan terdapat dialog konstruktif antara ulama dan pemerintah. Baik, pola ketiga adalah pola sekularilistik yang mengedepankan pemisahan tegas antara aturan agama dan negara. Dalam pola ini, hukum Islam hanya berlaku dalam urusan personal atau keluarga, sementara urusan publik sepenuhnya diatur oleh hukum positif. Negara bersikap netral dan urusan agama dan tidak memberikan privilege khusus kepada agama tertentu. Baik, pola keempat adalah pola akomodatif yang diterapkan di Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, dari pembahasan di atas kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran penting. Pertama, Islam memiliki fleksibilitas yang luar biasa, di mana prinsip-prinsip dasarnya
dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks politik dan sosial tanpa kehilangan esensinya. Kedua, pentingnya ijtihad atau pemikiran kontekstual dalam menerapkan hukum Islam di era modern agar dapat menjawab tantangan zaman. Ketiga, perlunya dialog konstruktif antara ulama, cendekiawan, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Namun setiap aplikatif keempat, orientasi utama dalam setiap kebijakan harus tetap pada terciptanya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.